Halo semua, perkenalkan nama saya Diwana, mahasiswi Universitas Asa Indo dengan NIM 2210302076 dari kelas 2A pagi. Pada kali ini saya akan membahas tentang orientasi karyawan baru. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari orientasi karyawan. Orientasi karyawan merupakan aktivitas pengenalan, pemahaman, dan penyesuaian karyawan baru dan atau yang baru ditempatkan terhadap perusahaan, lingkungan kerja yang baru dengan atasan, bawahan, dan rekan kerjanya. Orientasi diberikan melalui proses pemberian informasi data, penjelasan teknis, dan pembimbingan praktis di lapangan. Orientasi juga menjadi sarana penilaian atas kesesuaian sikap kerja dan pemahaman karyawan baru terhadap persyaratan kerja dalam perusahaan. Ruang lingkup. Kebijakan orientasi karyawan berlaku bagi karyawan baru dan karyawan yang baru dimutasi atau yang baru dipromosi. Setiap karyawan baru yang baru dipromosi atau mutasi wajib mengikuti orientasi pada hari pertama kerja atau penempatannya. Kemudian, sudah menyelesaikan program orientasi selambat-lambatnya 18 hari setelah hari mulai bekerja. Materi orientasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, company profile dan kepersonaliaan. Yang kedua, deskripsi pekerjaan. Yang ketiga, pelaksanaan kerja. Dan yang terakhir, ada evaluasi orientasi. Jadi yang kita akan bahas pertama ialah company profile. Apa sih alasan yang mendasari pemberian materi company profile dan kepersonaliaan? Alasan yang pertama adalah menjelaskan mengenai peraturan perusahaan, kebijakan, tata cara dalam bekerja, etika dan komunikasi organisasi perusahaan. Yang kedua, peraturan dan kebijakan perusahaan dibuat untuk ditaati dan dilakukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan usaha. Yang ketiga, pelanggaran terhadap peraturan kerja dikenakan sanksi berdasarkan jenis dan tingkatannya. Yang keempat, orientasi kepersonaliaan juga menjelaskan hal-hal teknis mengenai tata cara absensi, penggunaan telepon, pemakaian alat-alat tulis dan peralatan kantor, proses pengajuan ID card, seragam, penggunaan program komputer dan jaringan, dan lain-lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang deskripsi pekerjaan. Alasan pemberian materi tentang deskripsi pekerjaan di orientasi. Uraian pekerjaan dibuat secara detail dan diserahkan pada karyawan baru untuk memudahkan karyawan memahami dan melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Yang kedua, uraian pekerjaan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dari kualitas kinerja karyawan secara individual. Yang ketiga, orientasi mengenai deskripsi pekerjaan wajib diberikan secara jelas dan interaktif. Yang keempat, sebagai alat ukur pencapaian standar kinerja karyawan, digunakan target prestasi bagi karyawan. Lalu, bahasan selanjutnya adalah materi pelaksanaan kerja atau on-the-job training. Alasannya adalah, yang pertama, pendampingan pelaksanaan kerja pada orientasi wajib dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang telah ditentukan. Yang kedua, pada masa orientasi pelaksanaan kerja, karyawan baru belum diberi tanggung jawab berkaitan dengan otoritasi fungsional jabatannya. Yang ketiga, orientasi pelaksanaan kerja dapat diperpanjang maksimal 7 hari ke depan jika karyawan baru dianggap masih membutuhkan pendampingan. Pembahasan terakhir ialah evaluasi orientasi. Alasan pemberian materi evaluasi orientasi ialah yang pertama, evaluasi orientasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian pemahaman karyawan baru terhadap fungsi-fungsi pekerjaannya. Yang kedua, evaluasi dapat dilaksanakan ulang sebanyak-banyaknya 2 kali jika karyawan ternyata belum memenuhi kriteria kelulusannya. Yang ketiga, kegagalan karyawan memenuhi kriteria kelulusan orientasi atau on-the-job training dalam hal memenuhi standar kinerja dan prestasi dapat memengaruhi penilaian terhadap lanjutan karyawan baru dalam masa probation. Baik, setelah kita membahas tentang company profile, kepersonaliaan, deskripsi pekerjaan, pelaksanaan kerja, dan yang terakhir evaluasi orientasi, berikut contoh berupa video orientasi karyawan baru. Pagi. Selamat pagi. Ini yang terima di FB Servis sama Baket ya? Iya, Bu. Boleh perkenalkan diri dulu kalian? Dari Mbak Adi. Perkenalkan, nama saya Rizka Ashifa. Ya. Perkenalkan nama saya Khairul Nadri. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rizky. Perkenalkan, nama saya Indi Yuwana, selaku HRD dari Haris Hotel Bekasi. Pagi ini saya ingin mengorientasi kalian karena kalian sudah menjadi karyawan dari bagian dari kami, yaitu di bagian banket juga FB Service Restoran. Jadi saya mau jelasin dulu nih deskripsi kerjaan kalian itu. Yang pertama,
create up, terus setup, terus juga setup dari breakfast, terus ada acara, terus juga di jam kerja di sini 8 jam dan ada 3 shift. Yang shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Yang kedua itu shift sore itu dari jam 4 sampai jam 11 malam. Yang terakhir shift malam itu dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Untuk pakaian seragam di hotel kita itu dari Senin sampai Rabu pakai kaos warna orange dan bawahannya itu hijau abu-abu. Terus di hari Kamis kita ada pakai batik. Di Jumat kita ada pakaian bebas. Terus Sabtu Minggu kita pakai oranye lagi. Dan kalau Sabtu Minggu untuk banket biasanya kalau misalkan ada acara wedding atau meeting atau birthday segala macam itu pakai rompi abu-abu, celana hitam sama kemeja putih. Baik, ada yang ingin bertanya atau gimana seputar hotel dari kami? Maaf mau nanya. Ya. Kalau untuk satu shift itu diisi berapa orang ya untuk yang bekerja dalam satu shift? Di satu shift. Kalau untuk di restoran dan banket sebenarnya tergantung dari okupansi sebanyak apa hari itu disesuaikan aja. Jadi misalkan kalau misalkan ada acara let's say birthday dengan 150 pax berarti dibutuhkan sekitar 4 sampai 5 orang. Itu dari mulai setup, dari mempersiapkan peralatannya segala macam itu segitu. Terus juga untuk restoran juga tetap dilihat dari okupansi dari harian hotelnya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi setelah ini tuh saya akan memperkenalkan kalian ke atasan kalian, yaitu ada FB manager sama supervisor kalian. Yang pertama itu FB manager itu dari namanya Pak Aldi. Dia merangkup dari FB product, banket dan FB service sektor restoran. Lalu di supervisor banket kita ada namanya Lingga, Bapak Lingga. Yang kedua dari restoran, supervisornya itu bernama Ibu Ida. Nanti saya akan mengajak kalian untuk kenalan sama mereka ya. Baik, Bu. Thank you, Bu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bu. Pagi. Si Bu, misi. Jadi kita kedatangan teman baru nih dari FD Service sama Banket. Boleh perkenalkan Ibu Ida? Saya Rizka Bu. Ya, selamat bergabung Rizka. Terima kasih. Dan paling enggak Rizka Pak. Selamat pagi. Selamat bergabung ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Rizka Pak. Selamat bergabung ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu. Selamat bergabung. Terima kasih. Jadi Pak, Selamat pagi. Selamat bergabung. selamat pagi Pak. Pagi. Selamat bergabung ya. Terima kasih Pak. Andri. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Andri Bu. Selamat bergabung ya. Makasih Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat bergabung Andri. Selamat pagi Pak. Makasih ya Pak. Pagi Bu. Pagi. Selamat bergabung ya. Iya Bu. Pagi Pak. Selamat pagi. Selamat bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat bergabung ya. Iya, Pak. halo, Iya Bu, sendirian aja nih. iya Bu, si Firman tadi lagi di bawah lagi ngambil ada titis. Oh gitu. Jadi ada teman baru nih. Ayo masuk yuk. Halo Bang. Halo. Andri. Pak. Iya. Siva. Rizka. Davin Bang. Satu gabung sini ya. Iya, Bang. Jadi kalian ini salah satu ballroom yang lagi setup sama abang Abis. Apa namanya?
Mari Bang. Pada selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai teori Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia juga terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori hierarki yang dibuat oleh Abraham Maslow ada 5 tingkatan. Teori ini menggambarkan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarkis yang harus dipenuhi untuk mencapai pemenuhan diri sendiri. Yang pertama, yang dari paling bawah, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi muncul. Yang ketiga, ada dari kebutuhan sosial. Kebutuhan akan interaksi sosial dan afiliasi. Contoh, hubungan interpersonal, cinta, dan kehidupan berkeluarga. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan pengakuan, prestasi, dan penghargaan. Contoh, penghargaan dari atasan, kesempatan promosi, dan reputasi sosial. Dan yang paling atas, ada kebutuhan pemenuhan diri. Kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan hidup. Contoh, eksplorasi kreatif, pengakuan atas keberhasilan pribadi, dan kontribusi terhadap masyarakat. Kiranya cukup penjelasan singkat mengenai teori Abraham Maslow. Kurang lebih, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sekian dan terima kasih.